Selanjutnya laporan panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Jumadi selaku Kasubag Subteknik KPU. Dengan hormat disilakan. Yang terhormat Komisioner KPU Republik Indonesia Bapak Ilham Saputra, yang terhormat Ketua Anggota KPU Provinsi Papua, yang terhormat Bupati Merauke, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 3 Sikda Kabupaten Merauke, yang terhormat Forkopimda Kabupaten Merauke, yang terhormat Ketua Anggota Kasubag Teknis dan Operator 11 Kabupaten Penyelenggara Pemilihan Serentak tahun 2020 di Provinsi Papua, yang terhormat Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Merauke, yang terhormat unsur pimpinan distrik Tanah Miring, yang terhormat Bapak Ibu para tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Izinkanlah saya membacakan laporan panitia. Mengawali laporan pada pagi hari ini, pertama-tama marilah kita sekalian memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan Sirekap di tempat pemungutan suara pemilihan serentak tahun 2020. Dasar hukum penyelenggara. A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. B. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. C. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018. D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020. E. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020. Tujuan kegiatan yaitu memberikan pemahaman tentang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di masa pandemi COVID-19 dan penggunaan Sirekap pada pemilihan serentak tahun 2020. 2. Penggunaan aplikasi Sirekap akan membuat proses pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020 pada tahap rekapitulasi akan berjalan lebih efektif dan efisien. 3. Memberikan manfaat teknologi informasi dan proses rekapitulasi, dan dalam proses ini akan membantu publik atau penyelenggara pemilu untuk bisa mendapatkan informasi tentang hasil penghitungan suara dan rekapitulasi secara lebih cepat. 4. Memberikan pemahaman kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam menggunakan Sirekap pada tanggal 9 Desember 2020 pada pelaksanaan pemilihan serentak 2020. Peserta kegiatan simulasi pemungutan dan penghitungan suara dan menggunakan Sirekap di tempat pemungutan suara pada pemilihan serentak tahun 2020 di Provinsi Papua sebanyak 446 orang, terdiri dari 11 KPU Kabupaten yang melaksanakan pemilihan serentak tahun 2020 di Provinsi Papua. 2. Ketua dan anggota PPD Distrik Tanah Miring. 3. Ketua PPS Distrik Tanah Miring. 4. Calon anggota KPPS Kampung Hidup Baru. 5. Pemilih di TP 1 Kampung Hidup Baru. Panitia penyelenggara. 1. Ketua dan anggota KPU Provinsi Papua dan Sekretariat KPU Provinsi Papua. 2. Ketua dan anggota KPU Kabupaten Merauke dan Sekretariat KPU Kabupaten Merauke. Narasumber. 1. Komisioner KPU Provinsi Papua Divisi Teknis. 2. Komisioner KPU Kabupaten Merauke Divisi Teknis. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu pelaksanaan selama 1 hari, hari Sabtu tanggal 21 November 2020 jam 08.00 WIB sampai dengan selesai. 2. Tempat pelaksanaan. Tempat pelaksanaan di halaman kantor distrik Tanah Miring. Pembiayaan
biaya yang digunakan dalam kegiatan simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan Sirekap berasal dari dana hibah 11 kabupaten yang melaksanakan pemilihan serentak tahun 2020 di Provinsi Papua. Penutup, demikian laporan penyelenggara kegiatan ini. Sebelum saya mengakhiri laporan ini, mohon kepada Ketua KPU Kabupaten Merauke memberikan ucapan selamat datang pada peserta kegiatan simulasi ini. Demikian laporan panitia, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Demikian laporan panitia. Bapak Ibu tamu undangan dan juga pemilih simulasi pemungutan dan perhitungan suara di TPS 1 Kampung Harapan Baru yang berbahagia tentunya. Kita akan ada dalam beberapa sambutan. Yang pertama, ucapan selamat datang sekaligus sambutan oleh Ketua KPU Merauke. Dengan hormat kepada Ibu Teresia Mahusi SH, disilahkan. Boleh kita berikan tepuk tangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan KPU RI yang kami sapa dengan penuh kasih, Bapak Ilham Saputra. Selamat datang di Kota Ujung Timur, penjaga tapal batas NKRI. Yang kami hormati pimpinan KPU Provinsi dan anggota komisioner beserta staf sekretariat KPU Provinsi Papua. Yang kami hormati Bupati Kabupaten Merauke yang dalam hal ini diwakilkan oleh Asisten 3 Sekda Kabupaten Merauke. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Merauke. Yang kami hormati Komisioner Bawaslu Kabupaten Merauke. Yang kami hormati pimpinan 11 KPU Kabupaten seprovinsi Papua, penyelenggaraan pemilihan serentak 2020. Yang kami hormati unsur pimpinan distrik Tanah Miring, ketua dan anggota PPD Tanah Miring, ketua dan anggota Panwaslu Tanah Miring, ketua PPS sedistrik Tanah Miring, ketua dan anggota KPPS TPS 1 Kampung Hidup Baru distrik Tanah Miring, serta para pemilih TPS 1 Kampung Hidup Baru distrik Tanah Miring. Terimalah salam persaudaraan dari Bumi Aninha, Isakot Bekai, Isakot Kai, satu hati, satu tujuan. Namek Namu Entago. Pertama-tama patut kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan limpahan kasih-Nya. Kita sekalian dapat hadir di kota Merauke, kota paling ujung di timur Indonesia, kota tempat di mana titik nol berada. Dari titik inilah Indonesia diukur. Di kota Merauke inilah Indonesia mini sesungguhnya, dengan keanekaragaman suku, agama, dan budaya hidup berdampingan dengan damai, cermin Merauke sebagai istana damai. Kabupaten Merauke terdiri dari 20 distrik, 179 kampung, dan 11 kelurahan. Secara geografis, Merauke sedikit berbeda dengan daerah lain di Papua, karena Merauke adalah tanah datar sejauh mata memandang. Merauke juga dijuluki dengan kota rusa, karena memang rusa adalah
satwa yang ada di kota Merauke dan menjadi ikon Merauke. Selain itu juga ada kanguru atau saham, satwa yang ada di Australia namun ada juga di Merauke. Dan maskot pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke tahun 2020 menggunakan kanguru dengan nama Nanem, yang adalah singkatan dari Namek dan Yanen. Namek adalah sapaan bagi saudara laki-laki, dan Yanem adalah bahasa Mali untuk kanguru jenis pohon. Selain itu, Merauke juga memiliki salah satu keajaiban yang hanya ada di Merauke, yaitu Musamus atau rumah semut. Ada juga monumen kapsul waktu yang berisi mimpi-mimpi anak Indonesia yang akan dibuka pada tahun 2075 nanti. Merauke juga memiliki tugu yang sama dengan yang ada di kota Sabang. Tugu ini berada di distrik Sota, salah satu distrik yang berbatasan dengan Papua New Guinea. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020 memang sedikit berbeda dengan pelaksanaan pemilihan sebelumnya. Karena pelaksanaan pemilihan serentak ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 dan juga untuk pertama kalinya penggunaan aplikasi sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Tentunya tugas kami sebagai penyelenggara sedikit bertambah. Bagaimana memastikan pemilih dan penyelenggara baik KPPS, PPS, PPD maupun KPU aman dan selamat dari COVID-19. Memastikan tingkat partisipasi pemilih meningkat di tengah pandemi COVID-19. Memastikan seluruh penyelenggara bekerja dengan baik, jujur, dan menjaga netralitas dan integritas, serta meminimalisir pelanggaran-pelanggaran. Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada KPU Kabupaten Merauke untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan BIMTEK pemungutan dan penghitungan suara dan juga simulasi penggunaan sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap, dan dihadiri secara langsung oleh pimpinan KPU RI dan pimpinan KPU Provinsi Papua. Ini tentunya menjadi suatu kebanggaan dan kehormatan bagi kami KPU Kabupaten Merauke. Akhir kata, kami menyampaikan selamat datang untuk pimpinan KPU RI Bapak Ilham Saputra dan juga pimpinan KPU Provinsi Papua dan semua rekan-rekan KPU 11 kabupaten seprovinsi Papua penyelenggaraan pemilihan serentak 2020 yang di tengah kesibukan dan padatnya waktu menjelang 9 Desember 2020, rekan-rekan dapat meluangkan waktu untuk hadir di Kota Merauke. Serta selamat mengikuti kegiatan simulasi ini, dan apabila dalam kegiatan ini ada hal-hal yang tidak berkenan, baik kata-kata ataupun pelayanan kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi. Demikian ucapan selamat datang dan sambutan dari Ketua KPU Merauke, Ibu Teresia Mahuse. Selanjutnya sambutan Ketua KPU Provinsi Papua. Dengan hormat Bapak Theodorus Kosai, disilahkan. Boleh kita berikan tepuk tangan dari Provinsi Papua. Namek namuk entago. Suara kurang keras. Namek namuk entago. Wanigaka.
Ya, itu yang benar. Yang saya hormati pimpinan KPU RI Pak Ilham Saputra sebagai divisi teknis penyelenggaraan untuk seluruh pemilihan di seluruh Indonesia, kemudian khusus untuk di Papua Pak Ilham sebagai wakil koordinator untuk Provinsi Papua. Untuk itu selamat datang juga kami sampaikan kepada Pak Ilham. Juga yang kami hormati pimpinan dan anggota Forkopimda pimpinan dan anggota Forkopimda Kabupaten Merauke yang pada kesempatan ini juga hadir. Yang kami hormati anggota KPU Provinsi Papua, anggota KPU 11 KPU Kabupaten Kota, juga anggota Bawaslu Kabupaten Merauke, dan juga para pemilih yang pada saat ini diundang untuk dilakukan simulasi. Yang kami hormati para undangan yang pada kesempatan ini sudah hadir di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan ini khusus kami di Provinsi Papua terjadi satu peristiwa penting, dan ini terjadi di seluruh Indonesia. 270 kabupaten, provinsi, dan kota yang saat ini sedang dilaksanakan simulasi serentak Tungsura dan juga Sirekap. Maka khusus untuk Provinsi Papua, kita sudah memilih untuk Kabupaten Merauke. Terima kasih buat Kabupaten Merauke yang sudah menjadi tuan rumah ya teman-teman KPU. Juga kepada pemilih yang juga sudah bersedia untuk ditunjuk menjadi pemilih dalam simulasi ini. Juga terima kasih kepada anggota KPPS juga yang sudah dipilih dari anggota PPD dan PPS, dan seluruh hadirin yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan simulasi ini. Kami menghimbau kepada kita semua yang ada di sini dan mengingatkan kembali bahwa tanggal 9 Desember 2020 tempat di mana kita semua berbondong-bondong berkunjung ke TPS untuk menyalurkan hak pilih. Tentunya tadi sudah disampaikan bahwa dalam PKPU nomor 6 perubahan nomor 10 itu disampaikan dua hal penting dalam pemilu kali ini, yaitu baik penyelenggara maupun pemilih, orang-orang yang terlibat dalam TPS nantinya itu memperhatikan dua hal. Yang pertama, semua orang yang terlibat dalam pemilu di TPS pemungutan suara adalah harus selamat dan juga harus sehat. Dua hal ini juga sudah menjadi asas dari penyelenggara pemilu. Karena itu mohon untuk ini diperhatikan. Yang berikutnya, kita tadi sudah menyaksikan proses ini sudah jalan. Jadi apa yang hari ini dilakukan adalah yang juga akan dipraktekkan di tanggal 9 di hari Rabu di bulan Desember itu. Jadi inilah yang nanti akan kita saksikan, yang akan kita laksanakan. Persis protokol kesehatannya ini. Jadi mohon teman-teman KPU kabupaten, khususnya 11 kabupaten, setelah dari sini sudah kita saksikan, kita pulang juga kita melakukan simulasi di kabupaten kita masing-masing. Ini juga mohon untuk perhatian. Di sini sudah jelas-jelas ada tempat di mana pemilih
disiapkan, kemudian juga kalau boleh diatur waktunya, diatur tempatnya sesuai dengan protokol kesehatan, tapi juga sesuai dengan aturan. Tadi Pak Melki sudah sampaikan ada 7 anggota KPPS dengan tupoksinya KPPS 1 sampai 7. Nah, ini mohon untuk kita juga praktekkan di beberapa kabupaten yang melaksanakan pilkada. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Demikian sambutan Ketua KPU Provinsi Papua. Selanjutnya, sambutan Ketua KPU Republik Indonesia. Dengan hormat Komisioner KPU Republik Indonesia Bapak Ilham Saputra, disilahkan. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk mengantarkan langkah Pak Ilham menuju podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Asisten 3 Sekda Kabupaten Merauke, terhormat Ketua KPU Provinsi Papua beserta anggota dan juga jajarannya, teman-teman 11 KPU Kabupaten Kota yang saya banggakan, dan juga dari Polres, dari Dandim, dari Kodim, dan juga seluruh Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita melakukan simulasi serentak di beberapa daerah yang menyelenggarakan pilkada. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memantapkan kembali bagaimana sebetulnya proses pemungutan penghitungan suara di TPS di masa pandemi COVID-19 ini. Kami sudah membuat beberapa kali simulasi, tentu agar kemudian masyarakat terbiasa dengan kondisi pandemi COVID-19. Protokol COVID-19 ini kami buat tentu saja berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 dan juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri dan juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ini adalah bagaimana kita bisa lihat tadi ya, agar kemudian masyarakat tetap menjaga jarak. Seluruh prosesnya ketika mereka masuk ke TPS itu harus menjaga jarak dan diukur suhu tubuhnya. Ya. Nah, itu sudah dilihat, nanti teman-teman semua Bapak Ibu sekalian bisa melihat bagaimana prosedurnya di situ, ya. Dan kemudian kami juga akan menerapkan sistem informasi rekapitulasi. Walaupun sebetulnya tadinya kita ingin kemudian si rekap ini bisa kita laksanakan sebagai hasil resmi, tetapi Bawaslu Republik Indonesia dan juga teman-teman di DPR merasa belum saatnya kita melaksanakan sirekap dengan hasil resmi. Jadi sirekap ini nanti menjadi alat bantu agar kemudian seluruh masyarakat mengetahui hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Ini adalah sebagai bentuk transparansi kami sebagai penyelenggara pemilu, ya, agar kemudian kita bisa meminimalisir kecurangan, bisa meminimalisir selain kecurangan tentu bisa meminimalisir waktu yang kemudian lama terhadap hasil dari pilkada ini. Tadi Ibu Ketua Kabupaten Merauke sudah menyampaikan, salah satunya juga adalah meningkatkan partisipasi. Kekhawatiran beberapa pengamat mengatakan bahwa turunnya partisipasi itu dikarenakan adanya COVID-19. Tetapi dengan prosedur seperti ini tentu akan sangat baik masyarakat mengetahui, memahami,
dan juga menyadari bahwa proses pemungutan penghitungan suara ini haruslah kesadaran dari kita semua, tidak hanya penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu hanya memfasilitasi hak konstitusional Bapak Ibu sekalian, hak pilih Bapak Ibu sekalian. Tetapi bagaimana kita menjaga agar kemudian paparan COVID tidak terjadi? Maka oleh karenanya mari ikuti prosedur protokol COVID-19. Cuci tangan, nah ini Bapak Ibu bisa lihat semua cuci tangan kita siapkan. Bahkan di pintu keluar juga kita siapkan alat cuci tangan. Ya, kita siapkan sarung tangan juga kepada seluruh pemilih untuk supaya safety dalam memilih nanti. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Distrik Tanah Miring, begitu luar biasa mempersiapkan segala sesuatunya. Terima kasih Bapak Kepala Distrik. Kemudian PPK Tanah Miring, mana PPK Tanah Miring? Oke, makasih luar biasa. Dan juga PPS Desa apa ini? Harapan Hidup Baru, Desa Hidup Baru. Mana PPS-nya? Ada di sini juga ya. Terima kasih yang sudah yang sudah tepuk tangan dulu dong teman-teman PPS dan PPK. Dan juga tentu saja KPU Kabupaten Merauke yang sudah ditunjuk sebagai tuan rumah. Saya kebetulan dari Aceh Bapak Ibu sekalian. Saya sudah pernah ke Sabang 0 km. Nah nanti saya besok rencana mau ke 0 km Merauke, biar bisa merasakan 2.0 di ujung barat dan ujung timur Indonesia ini. Bapak Ibu sekalian, saya kira sekali lagi mari kita sama-sama sukseskan agenda nasional ini. Juga tentu dari Pemkab Merauke, Paslon 3 yang telah banyak membantu kami, dari NPHD, bahkan juga dukungan-dukungan lainnya dari TNI Polri. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya selalu agar menjaga, kita sama-sama jaga kondusivitas Kabupaten Merauke yang begitu baik ini ya, dan bisa menjadi contoh atau percontohan bagi penyelenggaraan pilkada di tahun 2020 yang akan datang. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, semoga Tuhan memberkati kita semua. Demikian sambutan Ketua KPU Republik Indonesia. Selanjutnya sambutan pemerintah daerah Kabupaten Merauke. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Asisten 3 Setda Kabupaten Merauke. Dengan hormat Bapak Yakobus Duwiri, disilahkan. Kita berikan tepuk tangan. Baik, terima kasih untuk MC yang memberikan waktu dan kesempatan untuk kami menyampaikan sambutan sekaligus selamat datang untuk Bapak Kekasih, Bapak Ilham Saputra dan teman-teman dari kabupaten lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Yang kami hormati Bapak Ilham Saputra selaku Ketua KPU, Ketua KPU RI Republik Indonesia di Jakarta. Selamat datang di Kabupaten Merauke. Kabupaten Merauke ini datar, Pak Ilham, sedatar hati kita semua. Ya. Yang kami hormati Ketua KPU Provinsi Papua, Bapak Kosai. Yang kami hormati dan kasihi Ketua KPU dari 11 kabupaten yang bisa hadir di Kabupaten Merauke. Yang kami hormati Kepala Distrik Tanah Miring. Yang kami hormati dan kasihi Ketua Forkopimda Kabupaten Merauke. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara Distrik Tanah Miring yang hari ini boleh datang di tempat ini. Ada satu kegiatan nasional yang bisa kita lakukan bersama-sama. Namek Namuk Entago.
Salam kebajikan untuk kita semua. Izinkan saya menyampaikan sambutan mewakili Bapak Bupati. Hari ini memang kegiatannya padat, Pemda Merauke, sehingga kita membagi, Bapak Bupati membagi kita semua, mulai dari pejabat sekda sampai asisten, kita bagi semua. Sehingga kegiatan ini, kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan ini bisa berjalan. Iya, ada beberapa hal yang saya kutip dari kegiatan ini. Kalau kita hitung-hitung, tinggal 18 hari, perhitungannya 2 minggu, akan kita laksanakan pemilihan kepala daerah. Ini membutuhkan kesiapan kita yang bagus, yang matang, dan bagaimana kita inginkan bersama untuk masyarakat ini bisa terlibat langsung, bisa menyatakan hak pilih mereka, bisa mereka menentukan pemimpin masa depan 5 tahun ke depan. Daerah ini boleh bagus, boleh maju dan berkembang. Nanti kita akan tentukan atau kita akan melihat hasilnya pada tanggal 9 Desember 2020. Sehingga kegiatan simulasi ini adalah kegiatan nasional yang bagaimana secara langsung mempraktikkan yang nanti akan dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020. Kegiatan ini sudah berjalan, tadi sudah dilakukan, disaksikan oleh Bapak Ibu sekalian. Minta maaf karena saya terlambat, saya tidak bisa menyaksikan, tetapi saya yakin dan percaya bahwa kegiatan ini sudah berjalan sehingga proses ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kami berharap juga untuk Bapak Ibu saudara-saudara dari kabupaten yang lain sudah mengikuti dengan baik dan diharapkan bisa kembali ke kabupaten masing-masing, bisa meneruskan, bisa menerapkan atau bisa menyampaikan bahwa kegiatannya seperti begini. Sehingga pada tanggal 9 Desember ini kita bisa sukseskan kegiatan ini dengan baik. Ada beberapa hal juga yang perlu saya sampaikan. Pertama, kegiatan dengan Pemilu Kada 2020 yaitu berbicara tentang data dan informasi. Bagaimana hasilnya pada tanggal 9 Desember ini kita bisa memberikan data yang akurat dan benar, menjadi sumber informasi kepada masyarakat yang telah menyatakan hak suaranya. Ini hal yang menjadi perhatian. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu pimpinan KPU dari 11 kabupaten ini sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan kelengkapan ini jauh hari, sehingga ini bisa berjalan dengan baik dan sukses. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Saya berharap di tengah-tengah COVID-19 ini, penerapan protokol COVID ini terus dilaksanakan. Pak Ilham, saya laporkan bahwa Kabupaten Merauke ini, Pemda Merauke bersama dengan KPU ini selalu ini. Jadi dari berbagai kegiatan yang ada, selalu KPU menyampaikan atau menyuarakan kepada kami Pemda. Minta maaf, saya di protokol COVID ini sebagai sekretaris COVID, penanganan COVID di Kabupaten Merauke, Pak Bupati selaku ketua, sehingga saya banyak tahu kegiatan dari KPU Merauke, ada kegiatan yang mereka lakukan. Jadi saya harapkan untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang lain juga yang di kabupaten ini, penerapan protokol COVID ini terus dilaksanakan. Kami di Kabupaten Merauke, posisi kami sekarang 15 pasien. Dari 32 sudah jadi 15. Jadi dia naiknya tidak ini. Dan kami bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai hari ini kami tidak ada yang meninggal. Minta maaf, bukan kami minta ya. Tidak ada yang meninggal karena salah satunya penanganan yang cukup bagus. Kami bisa lakukan koordinasi, komunikasi antar lintas SKPD yang ada, bahkan bagian-bagian yang lain, sehingga kegiatan ini bisa dapat berjalan dengan baik.
Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Merauke menyampaikan selamat datang untuk Pak Ilham, Pak Sukowi, dan Bapak Ibu dari KPU dari 11 kabupaten yang bisa hadir hari ini di Kabupaten Merauke. Salam hormat dari Bapak Bupati untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Terima kasih.